Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya rindu kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh berkati kami, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih, dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sekarang kita tiba pada pelajaran kita yang keempat, dan judul pelajaran yang akan kita pelajari adalah multikulturalisme. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus belajar dulu apa artinya multikulturalisme, ya. Nah, ada dua kata yang harus kalian catat yang berbeda. Yang pertama adalah multikultur, dan yang kedua adalah multikulturalisme. Ya, memang agak susah menyebutnya. Multikultur artinya keberagaman suku atau budaya. Sedangkan multikulturalisme, ya, pakai kata isme, berarti pandangan kepada multikultur, berarti sikap, dan tentunya sikap yang menganggap bahwa semua suku, semua budaya adalah sama. Semua budaya dan semua suku adalah sederajat. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Nah, kita beruntung, kita berada di sebuah negara yang punya keberagaman budaya yang begitu kaya. Dan saya coba cari di internet, kita adalah negara kedua yang memiliki keberagaman budaya terbanyak. Dan tentunya dalam hal tersebut bukan hanya budaya, tetapi juga suku, bahasa, dan hal-hal lain yang membuat kita begitu kaya kepada budaya. Dan itulah yang menyebabkan negara kita memegang teguh, ya, sebuah moto, ya, mungkin moto ya disebutnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Ada banyak perbedaan, ada banyak budaya yang ada di Indonesia, tetapi ada satu jiwa. Ya, tetapi maksudnya sama, semuanya sama gitu ya. Ya, multikulturalisme, menganggap bahwa semua suku adalah sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau belajar bahwa dalam hal ini, ketika kita merasa bahwa kita punya begitu banyak budaya di Indonesia ini, berarti kita juga harus belajar untuk menghargai satu dengan yang lainnya. Tetapi ada 4 pandangan yang merusak keindahan dari keberagaman budaya itu. Yang pertama adalah primordialisme. Ya, primordialisme adalah sebuah pandangan yang menganggap bahwa suku sendiri gitu ya, adalah lebih baik daripada yang lain, lebih menonjol, lebih hebat daripada suku yang lain. Misalnya mungkin saya sebagai orang Batak, saya merasa bahwa suku Batak adalah suku yang lebih baik. Ya. Atau jangan hanya suku, ya, atau latar belakang, menganggap bahwa latar belakangnya, budayanya lebih baik dibandingkan dengan budaya lainnya. Yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah sebuah pandangan bahwa suku tertentu, ya, misalnya satu suku begitu, dianggap adalah suku yang buruk. Ya. Jadi dia menganggap secara sepihak bahwa kalau suku ini pasti nggak baik. Misalnya ya, kalau suku Batak, suku Batak itu adalah orang-orang yang pelit gitu. Atau mungkin suku Batak itu adalah orang-orang yang pemarah. Saya nggak mau sebut suku yang lain karena saya tidak mau sampai jadi masalah video ini ya. Ya karena saya orang Batak, jadi bebas untuk mengomentari diri saya sendiri. Ya. Dan dengan pandangan seperti itu, itulah namanya etnosentrisme, menganggap bahwa suku tertentu adalah suku yang tidak baik, yang buruk gitu. Ya. Lalu berikutnya
yang disebut dengan diskriminatif. Nah, kalau diskriminatif ini adalah sifat yang suka membeda-bedakan. Berarti saya orang Batak, kamu orang Jawa, urus masing-masing. Ya, kebetulan nenek saya orang Jawa, jadi aman juga saya bilang seperti itu ya. Oh, saya budayanya seperti ini, kamu budayanya seperti itu, udah kita beda geng, kita beda kelompok, gitu kan. Jadi membeda-bedakan satu sama lainnya karena merasa bahwa berbeda. Itulah namanya diskriminatif. Nah, berikutnya yang keempat adalah stereotip. Ya, stereotip ini adalah sebuah pandangan yang menganggap bahwa sebuah suku sudah pasti sifatnya seperti itu. Misalnya mirip-mirip lah dengan etnosentrisme. Bedanya stereotip berarti langsung memberikan sifat dari suku. Kalau Batak berarti pelit, kalau Jawa berarti lembut, kalau Manado berarti fashionable ya. Atau mungkin kalau suku-suku yang lainnya langsung dikasih sifat berdasarkan suku. Kalau etnosentrisme kan mengecilkan suku itu. Oh, kalau suku ini pasti begini gitu kan. Tapi kalau stereotip seperti sudah ada label dari sebuah suku sehingga langsung menilai bahwa suku ini seperti ini, suku ini seperti ini, suku ini seperti ini gitu. Nah, tentu saja 4 pandangan ini adalah 4 pandangan yang tidak baik, pandangan yang salah ya, karena pandangan-pandangan mengecilkan, mengangkat diri, membanggakan diri adalah pandangan yang salah. Oleh karena itu Galatia 3 ayat 28 katakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Catat ya. Itu ayat pertama yang kita pakai. Ayat yang kedua, Kolose 3 ayat 11. Ya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dan kematiannya itu bukan hanya untuk satu suku. Ya. Tuhan Yesus, Tuhan sudah menciptakan banyak suku, budaya, berbeda-beda. Ya. Sejak zaman Babel, Menara Babel, tercipta banyak suku. Yang membuat suku adalah Tuhan. Tetapi Paulus katakan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Kenapa seperti ini yang dikatakan oleh Paulus? Karena orang Yahudi sangat primordialisme, menganggap bahwa dirinya adalah lebih baik, dan mereka juga etnosentrisme, menganggap bahwa orang Yunani sudah pasti tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan seperti ini ya, supaya tidak ada lagi membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi membanggakan dirinya dan mengecilkan orang lain, menganggap sukunya lebih baik, menganggap suku orang lebih buruk. Sehingga dengan demikian keberagaman suku yang ada di Indonesia, keberbedaan yang ada, kita anggap sebagai suatu keindahan dan menganggap semuanya sama di mata Tuhan. Sebagaimana Tuhan menganggap semua orang sama. Oleh karena itu, marilah kita bersatu padu untuk menjadi orang-orang yang kompak, mencintai keanekaragaman, mengasihi satu sama lain. Dan silakan catat pelajaran kita hari ini, ayat-ayat dan hal-hal penting dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pelajaran yang begitu berharga, agar kami boleh menghargai suku yang berbeda dengan kami dan tidak membanggakan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan mengajari kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.